Perkenalkan, nama saya Imade Murabana Maheswara dengan NIM 201509201 dari kelas C semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Masuk ke materinya. Yang pertama itu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Yang studi kasusnya itu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Masalah penelitian atau objek audit. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memahami aplikasi SKP sehingga berpotensi terjadinya error pada aplikasi. Yang kedua, sering terjadinya kehilangan data ESKP dan sebelum ada solusi terkait masalahnya kehilangan data tersebut. Jadi guna mengetahui tingkat keamanan informasi pada sistem ESKP di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Yang kedua, framework dan domain audit. Yang pertama, framework yang dipilih pada kasus ini yaitu framework COVID-5, di mana COVID-5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Yang kedua, domain yang dipilih pada audit tata kelola di Balai Besar Pengamatan Budidaya Laut Lampung yaitu domain EDM 03, APU 13, APU 12, BA 06, DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, MEA 01, MEA 02 dipilih berdasarkan prioritas untuk menyelesaikan masalah. Proses alur audit yaitu pertama identifikasi masalah, kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, yang keempat mengumpulkan bukti, yang kelima identifikasi domain COVID, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Subjek atau pihak yang diaudit. Yang pertama itu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua Sumber Daya Manusia atau SDM dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Hasil audit. Yang pertama itu ED 403. EDM 03. Masalah pada bagian ini adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung belum secara rutin melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi. Penanggulangan permasalahan hanya dilakukan dengan menunggu solusi dari pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan permasalahan yang diterima oleh Kepala Balai hanya sebatas laporan permasalahan, bukan untuk pengembangan solusi. Yang kedua yaitu AP 012 2012, yaitu tidak ada perkiraan frekuensi kerugian yang berkaitan dengan risiko TI. Tidak ada pelapon secara khusus ke bagian-bagian yang mengalami dampak dari permasalahan. Yang ketiga ada BAI 06, tidak melakukan pelaporan secara rinci terhadap permasalahan perubahan yang ada. Yang keempat ada AP 013 atau user ESKP. Saat ini dipegang oleh dua orang tersebut memiliki hak akses penuh terhadap sistem ESKP. Permasalahan muncul ketika dua user tersebut akunnya dimiliki oleh semua pegawai. Ini yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Karena dengan tersebarnya akun, maka siapa saja dapat mengakses dengan mudah dan dapat merusak dan menghapus data ESKP yang telah diinputkan oleh pegawai. Yang kelima, DSS 01, kurangnya perlindungan terhadap bencana alam maupun buatan manusia. Tidak ada prosedur khusus untuk melakukan pengecekan histori ruang server yang tidak ada batasan, sehingga banyak orang lain yang dapat mengakses server. Yang keenam ada DSS 02, masalah yang muncul yaitu tidak melakukan pemeriksaan dengan penggunaan untuk mengetahui apakah layanan telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketujuh ada DSS 03, masalah yang dihadapi adalah belum memantau dampak berkelanjutan dari masalah dan kesalahan yang dikenal pada layanan. Yang kedelapan ada DSS 05, belum melakukan filter seperti email download untuk melindungi informasi yang tidak diminta, misalnya spyware, phishing email. Tidak melakukan pelatihan berkala tentang malware di email dan internet penggunaan. Informasi tidak encrypt, hanya dilakukan penyimpanan di folder komputer. Tidak melaksanakan pengujian berkala dan sistem keamanan untuk menentukan kesiapan sistem. Tidak menetapkan prosedur untuk mengatur penerimaan, penggunaan, pemindahan, dan pembuangan bentuk khusus perangkat output di dalam dan keluar dari perusahaan. Tidak menghancurkan informasi sensitif dan melindungi perangkat output. Yang kesembilan ada DSS 05, masalah yang sering terjadi adalah tidak melakukan pelacakan terhadap permasalahan yang terjadi sehingga ketika masalah terulang perlu melakukan prosedur baru untuk menyelesaikan permasalahan.
Yang ke-10 ada DSS 05 belum pernah melakukan audit baik itu secara internal maupun secara eksternal. Mengenai aplikasi ESKP tidak ada kegiatan asuransi memastikan kerja yang dilakukan selesai, memenuhi tujuan dan kualitas yang didapat. Dan rekomendasi yang harus diperbaiki. Rekomendasi perbaikan, terutama ada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebaiknya menerapkan rekomendasi yang telah diberikan penulis untuk meningkatkan sistem keamanan terutama dalam pengamanan aset data dan informasi aplikasi ESKP. Yang kedua, mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi, memberikan pelatihan dalam pengelolaan risiko. Yang ketiga, mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk pengamanan data seperti membuat ruang khusus, pembatasan hak akses ruangan, dan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kemungkinan risiko-risiko yang muncul. Yang keempat, melakukan penambahan bandwidth dan melakukan solusi-solusi yang direkomendasikan oleh aplikasi Niche Scanner. Yang terakhir, dilakukan pengauditan kembali dengan target nilai maturity sebesar 4 sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengamanan data dan informasi pada besar perikanan budidaya lautan Lampung. Dan yang berikutnya yang kedua yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 pada PT Bisma Tunas Jaya Sentral. Permasalahan penelitian atau objek audit. Pelayanan yang lambat masih terjadi dan perubahan sistem yang ada yakni perubahan berbasis desktop dan berbasis website. Framework dan domain audit. Yang pertama itu framework yang dipilih pada kasus ini yaitu framework COVID-5. Dengan COVID-5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Yang kedua ada domain yang digunakan untuk PT Bisma Tunas Jaya Sentral, domain ADM, Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua ada domain APO yaitu Elect, Plan, and Organize. Proses atau alur audit. Yang pertama itu studi pendahuluan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga studi literatur, yang keempat rancangan audit, yang kelima menentukan domain, yang keenam mengembangkan instrumen, yang ke-7 pengumpulan data atau proses audit, yang ke-8 analisis data, dan yang terakhir laporan akhir. Pihak yang diaudit yaitu karyawan PT Bisma Tunas Jaya Sentral. Hasil audit, ini merupakan hasil auditnya. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu diperlukan perhatian khusus berupa perbaikan pengelolaan secepatnya. Dan yang kedua diperlukan dibentuk struktur organisasi manajemen TI sehingga terdapat penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terstruktur. Dan yaitu juga penambahan dan pemeliharaan komputer, printer, dan mouse di beberapa divisi. Baik, yang berikutnya yang ketiga itu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 dengan studi kasus Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Baik, permasalahan penelitian atau objek audit yang pertama itu tata kelola TI pada Universitas Pengembangan Pancabudi berfokus pada domain delivery support service DSS agar pelaksanaan TI yang lebih efektif dan efisien. Framework dan domain audit. Framework yang dipilih pada kasus ini yaitu framework COVID-5. Domain COVID-5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Yang kedua, sistem informasi akademik dan e-voice pada Universitas Pembangunan Pancabudi berdasarkan pemetaan IT related goal COVID-5, maka disepakati untuk IT related goal pada penelitian ini menggunakan ITRG 11 optimization of its asset, resource and capability, dan dengan domain deliver service and support yaitu DSS. Proses alur audit ada reference study, state domain and process, analysis system collect data and document interview, questionnaire, analysis questionnaire, process capability model, analysis and recommendation, dan yang terakhir reporting. Subjek atau pihak yang diaudit yaitu pegawai Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini merupakan hasil auditnya. Hasil
rekapitulasi menunjukkan bahwa perhitungan rekapitulasi yang menunjukkan capability level pada level 2 bahwa Universitas Pembangunan Pancabudi sudah terkelola dengan baik. Namun dengan capability level pada level 2 belum dikatakan begitu baik, diharapkan dengan pengelolaan sistem informasi akademik dan e-office seharusnya sudah mencapai level 3 yang dilakukan pada kegiatan akademis maupun non-akademis sudah sesuai dengan standar di seluruh lingkup Universitas Pembangunan Pancabudi. Rekomendasi perbaikan yang pertama itu meningkatkan capability level dari level 2 menjadi level 3, dan perbaikan yang lainnya itu proses tata kelola dijalankan secara optimal agar mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Ini merupakan referensi dari analisis tadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.